Oke, hari ini kita bicara analisa produk dan proses manufacturing. Jadi ini ada dua tema sebenarnya. Jadi yang pertama adalah analisa produk, kemudian proses manufacturing, ya, analisa prosesnya, ya, bagaimana membuat produknya. Nah, ini akan disajikan dalam dua tahapan. Yang pertama adalah analisa produk, ya. Jadi kalau kita ingin menentukan tata letak fasilitas, ya, atau plan layout, ya, tata letak fasilitas produksi, maka kita harus memiliki informasi yang lengkap terkait apa, ya, terkait apa yang mau kita buat, ya, terkait dari produknya. Nah, untuk informasi awal plan layout, Anda harus tahu spesifikasi produk yang akan kita produksi, ya, pabrik kita buat. Nah, kemudian berapa banyak produknya atau volume produksinya berapa banyak. Kemudian komponen-komponen dari produknya itu apa saja, ya. Termasuk bagaimana cara buat produknya itu, ya. Di produk part, ya, nanti ada tahapan proses pembuatannya. Nah, untuk spesifikasi produk, ya. Nah, ini Anda harus mengerti apa yang mau kamu buat, produk apa. Nah, kalau ditanyakan produk apa, ya bagaimana kita mengenal sebuah produknya, kan begitu, ya. Dari bentuknya seperti apa, ya. Kemudian ukurannya, besar kecilnya, atau Anda yang menggambar teknik itu, ya, setiap fitur dari objeknya tadi itu jelas ukurannya. Kalau dia diameter lubang berapa diameternya, ya. Kemudian panjangnya berapa itu harus jelas, ya. Mau buat komponennya kecil, produknya yang ukurannya kecil-kecil dengan produk yang besar tentu juga berpengaruh terhadap luasan pabriknya, ya. Nah, tentu juga berhubungan dengan mesinnya, sehingga pada akhirnya nanti akan berpengaruh kepada desain pabriknya, ya. Plan desainnya. Nah, ukurannya harus jelas, harus ada informasinya. Kamu bisa dapat informasinya dari mana? Dari desain engineering, ya, dari orang yang membuat, yang memiliki ide terkait dengan gambarnya itu, produknya tadi. Nah, dia buat idenya. Nah, ini sebuah proses yang panjang, mulai dari proses marketing, ya, kemudian dilakukan riset, ya, kemudian nanti dibuat desainnya, gambarnya. Biasanya hasil akhir dari desain engineering ini, ya, adalah sebuah gambar teknik dari produk tersebut. Nah, di sana kamu akan lihat ukuran, bentuk, dan kalau memang dia memiliki berat, ya, dan itu informasinya juga akan perlu, ya, terkait dengan proses pemindahan materialnya nanti, ya. Seberat apa komponennya atau produknya itu juga harus kita peroleh, ya, data-datanya. Nah, itu spesifikasi produknya. Nah, selain itu juga kualitas dari produk yang kita buat. Jadi kualitas produk itu juga bisa bermacam-macam. Ya, dari perusahaan sendiri atau beberapa pabrik itu kadang dia buat produk itu juga memiliki kualitas yang ada grade-nya, ada level-levelnya. Nah, itu juga harus jelas, ya. Jadi produk A ukuran sekian, bentuk, berat, kemudian kualitas grade 1. Nah, itu juga harus jelas. Kemudian kita memiliki berapa grade, ya, kualitas produk di perusahaan kita, itu juga harus jelas informasinya. Kemudian karakteristik khusus, ya, dari produknya. Nah, karakteristik khusus ini berarti ada bagian yang membedakan produk tadi dengan produk yang lain, ya. Baik itu di dalam perusahaan itu sendiri atau yang membedakan dengan produk dari perusahaan luar, ya, di eksternalnya. Nah, itu karakteristik khususnya. Nah, itu juga harus jelas, ya. Jadi jangan sampai salah, ya. Misalnya produk A itu harus dikasih
proses pengecatannya itu modelnya harus mengkilat ya, atau ada yang harus agak redup. Nah, itu adalah karakteristik khususnya. Dan beberapa jenis karakteristik khusus yang mungkin ada ya di produk yang akan kita buat ya. Nah, ini informasinya kamu bisa dapatkan di bagian quality control, kemudian bagian departemen inspeksi ya, pemeriksaan material. Nah, mereka punya datanya itu. Karena mereka kalau melakukan pemeriksaan quality dan melakukan inspeksi itu tentu ada dasarnya ya, ada standarnya. Nah, kemudian volume produk, ya itu juga berapa banyak yang mau kita produksi. Nah, itu juga merupakan informasi yang harus kita peroleh ya di awal kita mendesain sebuah pabrik ya. Nah, kalau banyak volumenya ya tentu kemungkinan kebutuhan mesin juga akan semakin banyak. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini. Baik, saya Pak. Apa yang mau ditanyakan? Itu terkait dengan jadwal, soalnya bertabrakan juga dengan material teknik. Wah. Ya, jadi itu Bapak nanti malam sore masuk. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, informasi yang perlu kamu cari lagi adalah volume produk ya, volume produk ya atau volume produksi ya. Berapa banyak produk itu akan diproduksi ya. Nah, itu kalau semakin banyak ya tentu akan semakin banyak juga mesin yang dibutuhkan. Atau sama misalnya seperti orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan ya, kalau volume produksinya banyak maka orangnya juga akan banyak dan setiap orang juga akan membutuhkan tempat kan begitu ya. Nah, ini kebutuhan datanya produk mix per satuan waktu. Jadi kalau perusahaan itu produknya banyak jenisnya gitu ya. Nah, itu setiap misalnya per harinya itu berapa banyak. Kita misalnya memproduksi apa ya, roti keju sama roti coklat misalnya begitu ya. Nah, itu seberapa banyak per harinya itu. Nah, itu produk mix-nya ya. Nah, kalau misalnya perusahaanmu hanya satu produk ya hanya perusahaan produk roti keju aja. Ya udah itu sama aja, juga perlu informasinya berapa banyak per satuan waktunya. Per harinya butuh berapa, produksinya berapa banyak. Berapa 100 piece per hari. Nah, itu juga harus dicari informasinya, harus ditentukan di awal. Sehingga nanti kita bisa punya bayangan kita harus menyediakan fasilitas apa aja, kemudian seberapa luas pabrik kita nantinya. Kemudian variasi demand-nya, ini juga variasi demand-nya, nah, naik turunnya permintaan ya. Jadi bukan kombinasi produk beda ya. Jadi ini seberapa banyak variasi permintaan untuk hari ke harinya atau bulan per bulannya ya. Bulan depan berapa, bulan berikutnya berapa gitu ya. Nah, ini kamu bisa peroleh di apa itu metode peramalan ya di mata kuliah pengendalian produksi. Ya, ini harus jelas sehingga kita bisa tahu volume produksi terbanyak itu berapa banyak. Jadi variasi demand itu bulan berbulan itu bisa berbeda-beda permintaannya. Nanti kita akan bisa melihat akhirnya paling banyak berapa produksinya. Nah, itu yang paling banyak itu tentu saja akan secara signifikan mempengaruhi plan desainnya. Nah, ini sumbernya dari mana datanya? Ya, kamu bisa mendapatkan di bagian marketing ya atau departemen perencanaan pengendalian dan inventory control ya. Nah, ini mereka yang menentukan ya, bisa
Ya, anak teknik industri ya biasanya kan di BPIC ya, departemen ya. Jadi dia bisa menentukan jadwal volume produksi dari hari ke hari atau minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dan dia juga bisa menentukan jadwalnya, ya produk yang mana harus diproduksi minggu ini, minggu depan gitu ya, kalau memang produknya banyak. Nah, jadi ini tentu saja volume produk ini akan berpengaruh terhadap desain pabriknya. Nah, kemudian produk partnya, bagaimana tahapan proses pembuatan dari produk tadi. Nah, bagaimana kalau dia berupa rakitan ya, tahapan perakitannya seperti apa. Jadi Anda tahu yang mau dibuat produknya apa, bagaimana cara buatnya itu juga kita harus tahu. Nah, kita juga harus tahu untuk setiap tahapan ya proses produksi itu butuh berapa lama. Ya. Nah, sehingga kita mengerti untuk menyelesaikan satu unit produk itu akan membutuhkan berapa lama gitu ya. Nanti tentu saja dia akan berpengaruh juga ya terhadap plan layout-nya gitu ya. Nah, kalau sebuah produk dibuatnya lama, tentu dia mungkin membutuhkan suatu tempat untuk work inventory ya, work process inventory ya. Jadi ada space untuk menyimpan produk tadi yang setengah jadi begitu ya. Nah, kemudian kebutuhan mesin dan fasilitasnya. Nah, jadi setiap tahapan kamu sudah tahu tahapan cara buatnya. Kalau namanya tahu cara buatnya, tentu yang kamu pikirkan untuk membuat ini membutuhkan alat apa, pakai mesin apa. Ini ada proses, ada produknya itu, ada bagian yang harus dilobangin gitu ya. Ya, dilobangi ya berarti kamu mengerti butuh alat apa begitu ya. Kemudian ya ini lubangnya besar apa kecil ya. Nah itu kalau besar dan lubang kecil ya tentu saja jenis mesinnya juga akan berbeda ya. Dan ukuran mesinnya juga pasti akan berbeda. Nah untuk memperoleh informasi ini ya kamu bisa di Industrial Engineering Department atau Production Engineering Department ya. Mereka mengerti tahu cara membuat sebuah produknya. Ini adalah informasi awal. Jadi sebelum kamu mendesain sebuah pabrik, ya kamu harus tahu dulu apa yang kamu buat. Nah, spesifikasinya, ukuran, bentuk, berat, kualitas, dan karakteristik khususnya. Ya. Kemudian berapa banyak dan bagaimana cara buat produknya. Oke. Nah, untuk analisis produk, kita mendalami dulu yang mau kita buat produknya itu. Kita buat dalam bentuk make part list-nya. Kita buat daftar komponen. Jadi kalau produknya itu sudah ada di pasaran, ya kamu bongkar aja itu produknya. Ya kan model ATM ya, amati, tiru ya. Kemudian ada buat sendiri ya, yang baru tambah-tambahannya. Ya. Nah, kemudian nanti Anda bongkar, nanti Anda akan lihat beberapa komponen dari produk tadi. Nah, dari setiap komponen kamu harus memberikan nomor kodenya untuk setiap komponennya. Jadi harus jelas nomor komponen itu tidak boleh sama untuk setiap komponen yang berbeda. Kalau komponennya bentuknya sama ya dikasih kode yang sama. Gitu. Seperti misalnya setrikaan ini ada bautnya misalnya, baut ya. Ada nomornya ya sama, namanya juga sama gitu ya. Nama baut ya, dikasih nomor komponen berapa. Nah, ini jumlahnya dalam satu unit produk tadi. Ini harus jelas ya. Jadi dibuat daftar komponennya, dikasih nomor, dikasih nama, ini apa namanya, baut ya. Jumlahnya berapa untuk satu produk ini, setrika. Jumlahnya ada misalnya 4 ya, itu jelas ya. Kemudian spesifikasi komponennya. Ya, bautnya itu ukurannya berapa? Panjang apa pendek ya. Nah, itu juga harus jelas juga ya. Kalau perlu ditambahi dengan gambar bautnya gitu ya.
Kemudian begitu juga dengan komponen-komponen lainnya, ini juga harus dibuat, diberi nomor komponen, kemudian dibuat nama. Nah, terkait dengan nama, kalau kamu nggak tahu namanya, ya bisa, boleh nggak dikasih nama sendiri, ya boleh-boleh aja kalau ya memang nggak ada namanya gitu ya. Misalnya ini apa, steker ya, kabel ya. Ya, kemudian ya kabelnya seperti ini, kabelnya ini seperti apa? Ini ada ujungnya misalnya. Ada kawatnya misalnya, ini kawatnya. Nah, ini kalau apakah dia satu kesatuan ya? Bisa aja kamu buat satu kesatuan. Kabel ya. Jadi kabel itu sendiri, nah ini dijelaskan di spesifikasi komponen. Nah, ini bisa kita beri nama untuk apa? Kabel listrik lah gitu ya, jumlah 1 ya, spesifikasinya apa ya, terbuat dari apa gitu ya, dari plastik gitu ya, atau di kabel yang dibungkus dengan kain atau plastik gitu ya, itu harus jelas spesifikasinya. Karena nanti dengan spesifikasi yang jelas akan mempermudah pada saat kita ada bagian pengadaan material untuk membeli barang ini. Kemudian harganya. Nah, harganya berapa ini kira-kira? Ini juga harus jelas daftarnya. Jadi setiap komponen itu kita tahu dia nomornya, namanya, jumlah, kita tahu harganya, ya. Kemudian kita mengerti sumbernya, di mana kita kira-kira kita beli kabel ini. Nah, itu ya. Nah, ada jelas dalam informasi komponen dari produk tadi. Nah, tidak ada bagian yang tidak tercatatkan. Ya, ini berbahaya nanti kalau misalnya menghitung jumlah bautnya juga kurang, itu juga nggak benar ya. Untuk membuat sebuah produk ya kamu harus benar-benar tidak ada yang terlewatkan bagian per bagian dari produk tadi ya, termasuk dengan jumlahnya. Kemudian terkait dengan penomoran komponen, itu juga tidak ada standar ya untuk memberikan nomor komponen itu. Ya tergantung kita, perusahaannya kita masing-masing ya, mau dikasih kode seperti apa gitu. Bisa dimulai dari nama barang, misalnya setrika, misalnya setrika es. Mungkin setrikanya juga modelnya banyak gitu ya. Ya mungkin setrika dikasih kode lagi, ya dikasih kode yang model yang mana gitu ya. ST01 atau ST03 gitu ya. Ini setrika nomor 3, model nomor 3, kemudian komponennya di dalam setrika itu kita urutkan ya. Ini nomor berapa dari komponen yang ada di setrikaan ini. Nah, itu juga harus jelas ya. Nah, informasi itu juga tentu akan sangat bermanfaat dalam inventarisasi dari komponen-komponen produk ini tadi. Apalagi kalau menggunakan teknologi informasi ya itu bisa bahasanya menggunakan kode-kode dari penomoran komponen ini. Kemudian analisa produk yang lain yang harus kamu lakukan adalah ada proses make or buy analysis. Oke, make or buy analysis. Nah, ini adalah analisis membuat atau membeli. Jadi seluruh komponen yang ada yang sudah kita telusuri dari sebuah produk itu belum tentu semuanya itu kita kerjakan sendiri, dibuat sendiri ya. Kita buat bautnya sendiri, ya kita buat kabelnya sendiri, ya itu kayaknya nggak ada perusahaan yang seperti itu ya. Ini plastik juga ada proses cetak sendiri gitu ya. Nah, itu sangat jarang sekali perusahaan yang semua komponen yang ada di setrikaan ini dia buat sendiri ya. Mulai dari elemen elektronik yang ada di dalam itu dia juga buat sendiri ya, itu nggak ada ya, hampir nggak ada ya. Kalaupun ada ya mungkin akan repot sendiri. Nah, di teori manufaktur sekarang kan orientasinya adalah lean manufacturing ya, jadi bagaimana perusahaan itu hanya fokus ya di satu produk aja, jadi dia ramping, tidak mengurusi banyak hal ya. Nah, kalau kamu misalnya semua kamu buat sendiri, maka departemennya itu bisa kamu bayangkan seberapa luasnya itu ya.
Ada bagian yang urusan apa kabel ini, ada yang urusan plastik-plastiknya. Oke. Nah, itu ada prosesnya make or buy analisis ya. Jadi ada analisis apakah komponen itu kita buat atau beli ya. Nah, ini analisisnya itu sangat tergantung kepada ketersediaan suppliernya. Ada nggak orang yang jual ya? Ada nggak orang yang bisa menyediakan komponen tersebut ya. Kemudian yang faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dalam analisis make or buy itu adalah kemampuan perusahaan maksudnya ya. Jadi apakah perusahaan bisa buat ya? Apakah perusahaan bisa membuat semua yang ada di sini? Mereka buat pabrik elektroniknya ya. Jadi masih satu perusahaan ya berarti ya. Jadi dia buat di departemen bagian elektroniknya ya, atau ada lagi departemen bagian moldingnya, urusan plastiknya gitu ya. Nah, itu apakah mampu perusahaannya ya. Kemudian analisis ya, faktor lainnya dalam analisis make or buy ini adalah ada nggak profit edit modalnya, ada nggak ya, keuntungan terkait dengan penambahan modal. Nah, kalau kita sekiranya buat sendiri ya tentu kita akan butuh alat-alat lagi untuk membuat bagian ini dari produknya tadi. Nah, tentu yang akan dipertimbangkan kalau kita buat sendiri bisa menguntungkan apa tidak ya kepada perusahaan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, hasil dari analisis produk ini mulai make partly kemudian make or buy analisis. Nah, nanti itu menjadi bagian dari input plan bagi keuangan, finance-nya. Kemudian pendanaannya ya, kalau misalnya kita pabriknya semua proses mau kita kerjakan, tentu kita butuh dana yang besar ya. Kemudian bagian industrial engineering-nya ya. Nah, ini dia akan tahu ya kapan sebuah komponen itu bergabung dengan komponen induknya, itu kan proses perakitannya. Kemudian bagian marketing, kemudian proses engineering, dan bagian pengadaan bahan bakunya ya, purchasing-nya. Dan inputan buat yang lain-lainnya ya, baik itu untuk quality control-nya ya, itu juga bisa menjadi masukan buat mereka bahwa ada komponen yang harus kita beli dari sana, kemudian itu juga harus memenuhi kriteria kualitas yang seperti apa, kan begitu. Oke, nah ini contoh rincian komponen. Jadi kita buat dalam bentuk tabel. Jadi kita harus kenal dulu produk yang kita buat ya. Nah, ini contohnya nama komponen, mooring, pegangan, karet, ini stop kran ya. Stop kran ya, di yang PDAM ya. Nah, ini ada nomor komponennya. Ya, ini yang dikatakan rincian, yaitu diberikan gambarnya, gambar tekniknya, pandangan atasnya, ya, pandangan depannya, namanya gambar teknik yang juga harus selengkap mungkin ya. Nah, itu ada ukuran-ukurannya ya. Kemudian ada informasi-informasi tambahannya buat di gambarnya itu ya. Nah, mungkin ada catatan-catatannya. Ini tutup kerannya itu dibuat halus ya, dikerjakan halus atau kasar ya, itu harus lengkap ya, dituliskan, dimasukkan dalam tabel ini. Nah, ini nomor komponen ya. Nah, ini terserah untuk membuat kode komponennya, yang jelas dia tidak sama. Ya, tidak sama untuk setiap komponen yang berbeda. Kalau komponennya sama ya berarti ya kodenya sama ya. Kalau sama-sama baut ya kodenya ya sama berarti. Nah, ini daftar komponen dalam bentuk tabel ya. Nah, yang lebih rinci ya. Nah, ini di sini ada produknya stop kran, apa nama produknya. Kalau di sini nggak ada gambarnya, kalau ini ada gambarnya. Jadi rincian komponen ada gambarnya, gambar tekniknya, kemudian ada namanya komponennya ya. Kalau di sini sih ya nggak ada ya, nah, cukup diberikan kode gambarnya. Jadi kalau ingin mengetahui mur ya, gambar mur yang seperti apa yang mau kita sediakan ya.
Nah, itu kita bisa cari gambarnya dengan kode 2005 begitu ya. Nah, untuk stop keran sendiri kode gambarnya A001. Nah, ini kita ada produknya ya, produk stop kerannya itu gambarnya itu A001 kodenya. Nah, kemudian yang untuk nama komponen untuk more ya. Nah, ini kodenya barangnya 0105 gitu ya. Nah, ini diberi nomor gambarnya aja. Kemudian untuk satu unit produknya itu berapa kebutuhannya. Ini murnya hanya satu. Kemudian spesifikasi bahannya. Nah, ini kuningan, aluminium, timah, ya, timah cetak tuang gitu ya untuk pegangannya. Nah di sini ada kolom apakah itu kita buat apa beli. Jadi murnya ini dibeli, ringnya dibeli, pegangannya dibuat sendiri, buatan sendiri ya. Kemudian karet penutupnya juga dibuat ya. Karet pembungkusnya beli, ya ini ada kolom apakah komponen tersebut dibuat atau dibeli. Nah di sini ada flowchart ya, yang bisa kamu gunakan untuk memutuskan apakah sebuah komponen itu dibeli apa dibuat ya. Nah ini ada pertanyaan utama, ini pertanyaan tambahannya ya, pertanyaan sekundernya dan kemudian ini keputusannya. Nah apakah sebuah komponen mau kita buat atau beli ya, kamu bisa mengikuti metode ini ya, flowchart ini. Dapatkah item dibeli dari pihak lain? Nah, tidak dapat. Jadi misalnya komponen itu nggak ada yang nyediain di pasar, ya di pasar nggak ada barangnya gitu ya. Maka ya terpaksa ya kita harus buat sendiri. Nah kalau kita buat sendiri berarti akan ada embel-embel lainnya di sini. Kita harus siapkan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat bagian itu ya, komponen itu. Sama tadi seperti analisis produk dan analisis prosesnya ya. Nah itu kan sebuah komponen juga sebuah produk. Ya. Misalnya karet gas itu ya, nah ini nggak ada yang jual karet gasnya. Ya udah berarti kita harus buat. Nah untuk membuat karet gas gimana cara buatnya gitu ya. Nah, kemudian ya spesifikasinya juga harus jelas ya. Kemudian tahu kita proses pembuatannya gimana, alatnya gimana, nanti akan panjang lagi ceritanya. Itu juga tentu saja akan berdampak kepada desain pabriknya nanti begitu ya. Oke. Kemudian misalnya dapatkah item dibeli dari pihak lain? Ya, ternyata ada yang jual gitu ya. Ternyata ada yang jual, ya berarti kita coba untuk beli gitu ya. Nah, pertanyaannya dapatkah item tersebut dibuat? Nah, kalau misalnya untuk kita buat sendiri kita nggak bisa, ya terpaksa kita beli ya. Kita nggak mampu membuatnya produknya tadi ya, kita nggak bisa buat karet seperti itu ya. Ya dengan dalam tanda kutip ya, antara mampu dan tidak itu tanda kutip, kemampuannya bagaimana ya, apakah berkaitan dengan modalnya atau berkaitan dengan tenaga ahlinya atau karyawannya gitu, jumlah karyawannya, itu bisa menjadi sebuah faktor pertimbangan.